Negeri 1 Python Probolinggo. Kira-kira ini dari kelas berapa adik-adik? 11. Oke, baik. Jadi nanti bisa mengikuti kegiatan dengan serius ya, fokus ya, karena ini juga menentukan masa depan kalian. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nah, yang berdiri di sini ya, yang jalan-jalan di depan sebagai MC-nya. Nah, itu nanti adik-adik bisa manggilnya dengan Kak Salman. Ya. Siapa? Kak Salman. Oke, ya kami dari Divisi Humas Universitas Negeri Malang yang akan memberikan materi terkait Universitas Negeri Malang. Kemudian Kak Salman tidak sendiri, ya. Kak Salman punya partner, punya teman untuk bisa mensukseskan acara ini, yaitu ada Kak Seli. Nah, itu Kak Seli. Coba disapa, halo Kak Seli. Oke, ya. Kemudian ada operator kami ya yang membantu di belakang layar, yaitu Kak Jack. Mana Kak Jack suaranya? Nah, silakan disapa. Halo Kak Jack. Ya. Oke, baik. Ini kayaknya kok lemes semua. Ini sudah sarapan kira-kira ini. Oke, nanti kalau belum sarapan. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, karena ini ada putri. Karena putri ya, karena perempuan jadi putri ya. Ada putri daerah terbaik dari Python yang kebetulan juga kasih humas kami. Silakan berdiri Kak Tika. Nah, ini beliau sangat antusias sekali tadi mau menyambut warga kota kelahirannya. Tapi karena ada rapat ya Kak Tika ya, jadi beliau terlambat datang ke sini, tapi tetap mengusahakan untuk hadir di sini. Dan nanti ini ada, nah ini jarang-jarang Bapak ya, di saat kita kunjungan akan ada putra terbaik dari SMA 1 Python yang akan hadir, yaitu Prof. Taufik akan hadir dengan adik-adik kita. Nah, senang ya Pak ya, kami tim promosi UM juga merasa sangat bangga karena seorang guru besar muda di UM juga meraih penghargaan di dunia sains ya. Nah, itu juga akan hadir di tengah-tengah adik, akan memberikan testimoni bagaimana Universitas Negeri Malang. Baik, kalau ada sejarah bilang jangan sampai kita jas merah. Oke, kita lihat dulu ya. Kak Jack, nah ini sejarah singkat aja karena kita kan nggak boleh lupa sejarah, ya. Jangan jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi kalau adik-adik berpikiran atau masih di benak adik-adik bahwa UM hanya mencetak tenaga guru, wajar, itu tidak salah. Memang UM dulunya adalah ex-IKIP. Kemudian di tahun 99 kami mendapat perluasan mandat, tepatnya tanggal 4 Agustus. Kami mendapatkan perluasan mandat bukan sebagai institusi tapi sebagai universitas. Jadi kami tidak hanya mencetak tenaga guru saja, tapi juga profesional. Bergulirnya waktu tahun 2021 kami juga mendapatkan kenaikan status yang tadinya PTN BLU, sekarang kami adalah perguruan tinggi Badan Hukum di tahun 2021. Next. Nah, ini sebagai gambaran bahwa adik-adik saat ini, ada yang tahu nggak kita saat ini ada di kampus berapa? Satu, betul. Jadi UM punya 3 kampus, kampus induk atau kampus pertama yang saat ini kita berada ini di Jalan Semarang nomor 5. Kampus 2 kita sedikit bergeser dari pusat kota, ada di daerah Sawo Jajar di Ki Ageng Gribik, dan kampus 3 kita ada di luar kota Malang, tepatnya di daerah Heritage Blitar sekitar makam Bung Karno. Itu adalah kampus 3 dari Universitas Negeri Malang. Oke, next. Next, ini adalah beberapa fasilitas sarana prasarana pendidikan, penunjang pendidikan adik-adik ketika adik-adik menempuh studi di UM. Ini ya, kami punya laboratorium yang terlengkap, sampai saat ini tercatat terlengkap. Next. Dan ini fasilitas pendukung lainnya, ada sport station, kolam renang, gedung Geraha Cakrawala, fasilitas ibadah, poliklinik, dan juga asrama. Next. Kemudian
kita akan berbicara bagaimana sih masuk untuk menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang. Secara global, jalur masuk ke UM ada 3. Yang pertama SNBP, yang kedua SNBT, dan yang ketiga jalur mandiri. Kalau adik-adik ini berarti sekarang kelas 11 ya, berarti tidak lama lagi ya, kurang dari 1 tahun ya, untuk bisa, oh masih kelas 11 ya, oh masih, berarti masih ada waktu 1 tahun. Ibu mana? Masih ada waktu 1 tahun lagi. Hampir setiap tahun ada perubahan, cuman tidak terlalu signifikan. Seperti tahun ini, secara global SNBP dan SNBT pasti adik-adik sudah tersosialisasikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah jalur mandiri. Jalur mandiri adalah jalur yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi masing-masing PTN menyelenggarakan jalur mandiri. Karena kami saat ini UM statusnya adalah PTNBH, maka kami punya kewenangan untuk membuka di jalur seleksi dengan maksimum penerimaan siswa 50%. Jadi lebih besar ya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, next kita bahas tentang jalur mandiri yang ada di UM. Ada berapa jalur mandiri yang ada di UM? Next, Kak Cek. Oke, kembali lagi Kak Cek ke slide yang tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 8 jalur mandiri yang bisa diikuti adik-adik. Pertama, SM adalah seleksi mandiri ya, jadi kami singkat SM. Pertama adalah seleksi mandiri prestasi. Kedua, berdasarkan skor UTBK SNBT. Jadi adik-adik yang sudah ujian masih punya skor mau mendaftarkan di jalur mandiri menggunakan skor itu bisa di jalur mandiri berdasarkan skor UTBK. Yang kedua seleksi mandiri berdasarkan TMBK, tes masuk berbasis komputer. Yang kedua seleksi mandiri leadership, ini adalah tahun pertama leadership ya. Yang berikutnya seleksi mandiri berdasarkan kemitraan masyarakat umum, ini adalah outbound program. Yang kedua seleksi mandiri kelas internasional. Yang terakhir adalah beasiswa prestasi putra-putri pekerja migran Indonesia. Next, ini penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan jalur mandiri prestasi? Jadi jalur mandiri prestasi ini terbuka untuk mereka yang punya prestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah ini ya, silakan ada penjelasannya. Merupakan seleksi mahasiswa baru bertujuan memperoleh calon mahasiswa yang memiliki prestasi unggul. Bagi siswa yang memiliki prestasi, salah satu dari 2 kategori berikut: kejuaraan pada bidang penalaran, olahraga, keagamaan, dan seni, atau kemampuan berbahasa Inggris. Ya, jadi misal ya, ini ada minimumnya 3 tahun terakhir. Kak, saya pernah juara nyanyi tingkat internasional, tapi 4 tahun yang lalu. Berarti kalau adik lulus nanti tahun 2026 ya? 2025 ya? Mundur 3 tahun lagi. Kalau 4 tahun yang berarti adik kan masih SMP kan? Bisa nggak kira-kira jalur prestasi? Ya tidak bisa. Jadi minimal 3 tahun terakhir selama adik-adik menempuh jenjang studi jenjang studi SLTA, SMA ya sekarang sebutannya ya, SMA. Serendah-rendahnya juara 3 tingkat regional. Kemarin saya ikut Kak Olimpiade internasional keluar sebagai peserta saja. Boleh nggak ikut jalur prestasi ini? Boleh nggak? Betul, tidak boleh, karena serendah-rendahnya adalah peringkat 3 regional. Walaupun ajang yang diikuti internasional, tapi kalau hanya sebagai peserta, mohon maaf yang daftar banyak sekali.
Paham sampai sini? Oke, next. Jadi prestasinya tidak hanya akademik, non akademik juga boleh. Misalnya saya peraih medali emas PON kejuaraan karate, boleh. Kan PON ya, sudah di jalur PON. Oke, next. Berikutnya adalah seleksi mandiri jalur skor UTBK. Jadi seleksi maba yang bertujuan untuk memperoleh mahasiswa berprestasi akademik berdasarkan nilai ujian UTBK SNBT. Jadi sebelumnya ya dipakai skornya, ternyata grade adik-adik tidak masuk di jalur itu, di UM, di jalur mandiri nilai skor adik-adik bisa dipakai. Ya, jadi nilai skornya bisa dipakai. Nanti ada tanya, Kak, berapa skornya yang bisa dipakai? Itu bukan wewenang kamu. Jadi ada tim dari pusat skornya yang bisa dimasukkan untuk seleksi berdasarkan skor UTBK. Jadi dicoba aja, oh saya mau pakai jalur skor. Karena kemarin di SNBT tidak punya peluang untuk lolos, jadi pakai jalur seleksi skor UTBK. Next, berikutnya jalur tes masuk berbasis komputer. Ini TMBK ini. Nah, jalur tes masuk ini yang ada di sini. TMBK ini tahun ini kami membuka di 5 kota. Ada di Malang, Jakarta, Kalimantan, Jogja, dan Makassar. Jadi tahun ini kami punya, nah ini ya lokasi TMBK kami berarti adik-adik masih tahun depan ya, nggak apa-apa ya. Semoga tiap tahun ada wilayah yang ini tahun ini juga ada perluasan wilayah. Sebelumnya hanya 4 wilayah, saat ini sudah 5 wilayah yang mengharapkan kami bisa membuka seleksi. Kota tambahan terbaru kami adalah Jogja. Kemarin hanya UM, Jakarta, Makassar, dan Balikpapan. Tahun ini ketambahan Jogja. Barangkali nanti tahunnya adik-adik bertambah lagi. Loh, perlunya buat saya apa, Kak? Lah, barangkali saudaranya ada ya Bu ya, yang di luar kota pengen masuk ke UM, boleh tes di 5 wilayah ini. Nah, ini ya, jadi beberapa tes berbasis komputer itu meliputi potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Konsentrasinya ada di situ. Next. Seleksi berikutnya adalah seleksi mandiri jalur leadership. Nah, coba Kak Sally tanya di sini. Adakah di sini yang ketua OSIS? Ada? Mana? Nah, ini kesempatan emas buat adiknya ya. Lihat, ini yang tahun ini ya. Berarti kalau ketua OSIS dilegalisasinya berdasarkan surat tugas nih, Bu? Atau sertifikat? Sertifikat. Nah, ini yang ketua OSIS berarti kamu sudah punya 50% kesempatan untuk bisa gabung di UM. Lewat jalur seleksi mandiri leadership. Tapi Kak, saya ketua OSIS berarti langsung diterima di UM? Tidak, tetap harus ada proses seleksinya karena banyak sekali dari sekolah-sekolah mereka yang jalur leadership ini. Dan tahun ini adalah tahun pertama mereka jalur ini dibuka. Banyak sekali peminatnya. Nah, ini konsentrasinya ke siapa aja? Yaitu OSIS, Majelis Perwakilan Kelas, PMR. Kak, kalau saya sekretaris OSIS boleh nggak? Boleh nggak? Betul, tidak boleh. Jadi diingat-ingat ya, hanya untuk ketua OSIS. Wakil ya Kak Tika ya. Ketua dan wakil yang boleh mengikuti jalur ini. Jadi kalau dulu kita diminta jadi ketua OSIS, ketua PMR atau MPK, malas-malas. Nah, sekarang jangan malas-malas karena itu adalah salah satu golden ticket kita untuk bisa ikut jalur leadership di UN. Oke, next. Ini adalah jalur kemitraan untuk masyarakat umum. Ini adalah program outbound internasional. Jadi nanti adik-adik melakukan studi di luar negeri. Jadi ada semacam biayanya, jaminan biayanya.
sebesar untuk tahun ini ya 35 juta. Ini nanti tidak untuk UM, tidak. Biaya ini, student mobility ini akan dikembalikan ke adik-adik. Jadi adik-adik ini besaran biayanya akan dikembalikan ke adik-adik berupa pas studi ke luar negeri. Sudah ada beberapa negara yang yaitu Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Jadi enak kalau lolos di sini, tapi itu tetap ada seleksi dan ada semacam bahasa umumnya adalah uang jaminan.